Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota dan anggota yaitu Zefang, Maria Bisa dan Wisnu Amin. Oke, jadi guys. Nah, ini poin-poin yang akan kita sampaikan adalah overview essence, transfer dan executive summary, finding, respon, dan conclusion. Oke, bisa. Yang overview essence. Nah, Essence ini sekarang berlokasi di daerah Freeport yang sebelumnya merupakan kota baru Jakarta untuk tahun berikutnya yaitu tanggal 15 Agustus 2020. Nah, dengan tagline Deliciousness in Box, Essence ini memiliki tujuan usaha yaitu varian produk yang menarik menjadi rice book terbaik di Yogyakarta dan menggunakan bahan organik. Nah, untuk Essence sendiri itu sejarahnya dulu tanggal 15 Agustus ini Essence berdiri di FPKP atau salah satu tempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, lalu karena pandemi berpindah di Ayana. Oke, bisa next. Nah, ini untuk struktur organisasinya ada 4, ada bagian operasional, keuangan, marketing, dan kemudian untuk operasional sendiri memiliki 5 karyawan. Nah, ini karyawan ini yaitu agent atau cookie. Oke, next. Nah, untuk produknya ada 2 yaitu dari ayam dan cumi dengan varian saus yaitu salted eggs dan sambal mata. Oke, next. Nah, ini untuk transmittal letter. Nah, transmittal letter ini ditujukan kepada board of director dari Essence. Nah, jadi next. Nah, dalam pengauditan ini, auditor melakukan beberapa tahap audit yang mencakup rencana audit sampai awal dan diskusi, analisis, serta evaluasi perbaikan internal. Untuk mencapai kesimpulan akhir, kami melakukan prosedur audit yang mengacu pada standar audit yang diterbitkan oleh IIA, seperti inquiry, observation, inspection, document instruction, dan performance. Nah, kami menyimpulkan bahwa auditan pengendalian internal di SNS itu masih banyak kurang, khususnya untuk bagian dan mencakup G3 ataupun corporate governance dan pengendalian kosong. Hal ini disebabkan karena kompetensi manajemen yang belum memadai dan kompetensi yang belum stabil. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian executive summary. Next. Langsung next aja. Jadi untuk temuannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu kita bisa langsung melihat ke bagian kesimpulan dari auditor. Sebenarnya yang dapat diambil auditor dalam pengendalian internal Essence masih dirasa tidak cukup dan kurang efektif, baik menurut standar KOSO ataupun good corporate governance. Namun hal yang terkait dengan operasional pengendalian sudah dirasa cukup efektif. Lalu demikian, untuk bagian good corporate governance masih perlu ada banyak perhatian khusus terkait defisiensi-defisiensi yang ada di Essence. Next. Next. Lalu akan masuk ke bagian findings. Ini langsung bisa next saja. Jadi findings yang pertama adalah manajemen Essence belum memiliki pernyataan tertulis mengenai visi misi dan tujuan organisasi, evaluasi kinerja mingguan, nilai integritas pusat pekerjaan, peringkatan kinerja dengan karyawan. Lalu rekomendasinya dari kami adalah SS perlu membuat pernyataan tertulis mengenai visi misi tujuan organisasi, evaluasi kinerja mingguan, nilai integritas flowchart pekerjaan, peringkatan kinerja dengan karyawan, dan peduli besar atau kecil organisasi karena menyangkut tata kelola organisasi yang baik. Next. Lalu pelanggan mengeluhkan waktu penyajian yang dirasa terlalu lama. SS perlu membuat rekomendasi dari kami adalah SS perlu membuat standar kecepatan penyajian makanan hingga ke tangan konsumen. Next. Findings yang selanjutnya, SS belum memberikan kotak kritik untuk input saran dan kritik dari pelanggan. Rekomendasinya, SS belum melakukan pengadaan kotak kritik. Hal ini bertujuan untuk dapat menampung kritik dan saran konsumen agar SS dapat menjadi lebih baik. Next. Lalu SS belum mengarahkan pelanggan untuk ditangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Rekomendasi dari kami ini karena ada pandemi COVID-19, maka diperlukan protokol kesehatan yang ketat untuk memitigasi risiko kesehatan khususnya COVID-19 itu sendiri. Next. Lalu SS bersedia bersama penyedia food court telah menyediakan lahan parkir luas beserta penjaga parkir dilengkapi alat pemadam kebakaran
yang memadai dan kebersihan yang selalu dijaga. Lalu rekomendasi dari kami, semua sudah baik, tapi ada catatan, yaitu SS dapat secara berkala melakukan pelatihan pemadaman api sehingga ketika kejadian bencana itu datang, dapat ditangani dengan baik. Next. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai auditi respon. Setelah kami mengirimkan hasil temuan audit kepada auditi merespon dengan baik. Tanggapannya adalah karena usaha ini masih tergolong mikro, maka masih dirasa belum perlu. Namun kami auditor sangat menyarankan kepada auditi untuk lebih memperhatikan good corporate governance, khususnya bagian dokumentasi penting, karena jika Essence ingin berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi, maka good corporate governance sangat diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil audit yang kami lakukan adalah pengendalian internet Essence masih tidak cukup dan kurang efektif, baik menurut standar KOSO ataupun good corporate governance. Namun, hal yang terkait dengan operasional pengendalian sudah dirasa cukup efektif. Walaupun demikian, masih perlu banyak perhatian khusus terkait efisiensi yang menyangkut good corporate governance Essence. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.